Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan yang singkat, yaitu renungan 79. Dan mari kita terus mempergunakan 365 hari untuk mengubahkan. Kita baca dalam Yohanes 2 Yohanes, jadi suratan Yohanes yang kedua, pasal pertama itu ditulis oleh Yohanes. Surat Yohanes yang kedua ini ditulis oleh pemimpin jemaat kepada ibu yang dipilih oleh Allah dan kepada anak-anaknya yang dicintai. Mungkin yang dimaksud dengan ibu dan anak-anaknya ialah sebuah jemaat dan anggotanya. Jadi firman Tuhan ini ditulis untuk seluruh keluarga jemaat GPDI El Shaddai dan semua anggota jemaat GPDI El Shaddai. Dalam suratnya yang singkat ini, penulis surat ini meminta dua hal kepada pembacanya. Pertama, supaya mereka mengasihi satu sama lain. Kedua, supaya mereka waspada terhadap guru-guru palsu dan ajaran-ajaran guru-guru palsu itu. Itu yang diingatkan oleh surat Yohanes yang kedua pasal 1. Dan kalau kita baca, kita bisa membaca dalam Yohanes 1 itu ayat 1 adalah pembukaan salam dan sebagainya. Saya akan membacakan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saya beri tema firman Tuhan ini adalah iman tidak mungkin tanpa kasih. Jadi kalau seseorang mengatakan dia punya iman tetapi tidak ada kasih, itu bohong. Itu adalah tidak benar. Agustinus sangat terinterpretasi oleh surat Yohanes yang menulis, jika seseorang menyangka dia mengerti Alkitab tetapi tidak membangun cinta akan Allah dan cinta akan sesama, maka sebenarnya dia tidak mengerti Alkitab. Dia bisa ngomong saya tahu firman Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesamanya. Itu bohong kalau dia mengerti Alkitab. Surat kedua Yohanes ini ditulis oleh orang yang menyebut dirinya panatua tentang cinta kasih. Itu di dalam ayat 5 dan 6. Istilah ibu terpilih tampaknya kita melihat
memang memacu kepada gereja yang dimaksud dengan anak-anaknya adalah umat Tuhan, adalah jemaat Tuhan. Karunia, rahmat, dan damai Allah memang seharusnya menghasilkan hidup kekristenan dalam kebenaran dan cinta. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih karunia, tetapi tidak ada cinta sesama, tidak ada cinta kepada sesama orang lain, itu bohong. Firman Tuhan mengatakan itu tidak benar, tidak menghasilkan hidup yang penuh dengan kasih. Menjadi orang jahat namun dibaptis, dan bahkan menyandang sebutan sebagai orang Kristen bisa saja terjadi. Karena dia tidak ada kasih, dia dibaptis, tetapi dia menyandang dirinya sebagai seorang Kristen. Itu sama saja dengan bohong. Demikian yang ditulis oleh surat 2 Yohanes pasal 1 ini, merenungkan surat daripada Yohanes jadi bukti daripada kehidupan orang Kristen. Tidak ada lain kecuali adalah cinta kasih. Jadi kehidupan kekristenan itu harus didasari dengan cinta kasih. Kita bisa mengatakan saya orang Kristen, tapi di dalam hatinya tidak ada kasih. Itu sama saja bohong. Banyak orang mengira bahwa memiliki pengetahuan tentang Alkitab atau berbagai doktrin agama dapat menjadi tanda bahwa dia memiliki adalah orang Kristen. Dia mengaku dia orang Kristen karena dia mengerti semua Alkitab dan semua doktrin, tetapi di dalam hidupnya tidak ada kasih satu dengan yang lain. Itu artinya bohong, tidak benar. Bapak, Ibu, saudara sekalian, surat ini mengingatkan baik yang mendisiplin dengan keras maupun yang berprinsip lembut, keduanya harus memiliki dasar kasih. Jadi dasarnya harus kasih, sebab Allah itu adalah kasih dan kebenaran, tidak lepas dari kasih. Allah yang kita sembah, dia adalah Allah yang begitu mengasihi tanpa memikirkan diri sendiri. Dia turun, dia berkorban untuk segala dosa-dosa saudara dan saya. Itulah yang diinginkan firman Tuhan, supaya kita sebagai orang percaya, kita juga memiliki kasih seperti Allah sudah mengasihi kita. Menghidupi kasih dalam masyarakat saat-saat ini dan penuh perbedaan pendapat akan menghasilkan tantangan tersendiri. Tapi kita tidak mungkin lari dari perintah Allah, yaitu mengasihi, karena Allah adalah kasih. Jadi kita tidak mungkin memungkiri, karena kita tahu sebagai orang percaya, kita tahu Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan kita sebagai umatnya, kita juga harus memiliki kasih daripada Allah. Orang yang tidak mengasihi sesama yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah, dan yang tidak kelihatan. Kita boleh mengatakan saya mengasihi Allah. Saya mengatakan kalau kita tidak mengasihi sesama yang kita lihat, sesama saudara kita yang menderita, yang perlu ditolong, yang perlu diselamatkan,
Itu bohong kalau kita memiliki kasih. Sebab Allah itu rela turun untuk mengorbankan kehidupannya demi mengasihi orang-orang berdosa yang ada di dalam dunia ini. Demi mengasihi saudara dan saya, dia rela mati. Begitu juga Allah menghendaki kalau kita sebagai orang percaya kepada Allah, mengerti firman Allah, kita harus selalu hidup dengan kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Sekian firman Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi semua Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian dan mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucapkan syukur buat firman-Mu. Seringkali di dalam hidup kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hanya mengasihi diri sendiri, egois. Tuhan, kami boleh mengatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, tapi seringkali kami tidak hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Tuhan, ajarlah dan berilah kepada kami kasih itu, supaya kami boleh mengasihi sesama saudara kami, Tuhan, yang perlu ditolong. Terima kasih, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, dan berkatilah Ibu Gembala kami, Susan Malino. Tuhan, Engkau tahu beban pikulan yang Kau tanggungkan ke atas pundaknya yang masih muda. Oh Tuhan, kami tahu Engkau yang sudah memanggil, Engkau yang sudah menempatkan beliau di tempat ini. Kami tahu Engkau juga akan memberi kekuatan yang baru, hikmat yang bertambah-tambah, rahasia-rahasia firman-Mu Engkau singkapkan untuk disampaikan kepada jemaat-Mu. Tuhan, supaya keluarga besar GPDI El Shaddai ini hidup menurut firman-Mu, taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai tidak khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.